Indonesia Arena membara? Ketika Piala Asia Futsal 2026 resmi dimulai, ya seperti kita tahu, turnamen futsal Piala Asia 2026 baru saja dimulai sejak 27 Januari dan akan berlangsung hingga 6 Februari dengan Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah di turnamen ini. 16 tim nasional saling bertanding dan terbagi ke dalam 4 grup. Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama Irak, Kirgistan, dan Korea Selatan. Pada laga perdana Timnas Futsal Indonesia langsung tampil impresif menghadapi Korea Selatan. Indonesia menang telak 5-0. Namun yang menarik, drama justru muncul di luar lapangan saat sosok Shin Tae yang hadir langsung di Indonesia Arena. Dan bagi Korea Selatan meski kalah telak, respect dari para penggemar Indonesia justru meninggalkan kesan tersendiri. Inilah tes drama di laga pembuka Piala Asia Futsal 2026 di Indonesia. Dan inilah cerita selengkapnya. Timnas Futsal Indonesia memang sedang on fire. Seperti kita tahu, di bawah pelatih asal Spanyol, Hector Sito Tahta yang sebelumnya didominasi Thailand, kini mulai berhasil kita kuasai, mulai dari gelar juara Piala AFF, hingga prestasi terbaru berupa medali emas SEA Games. Namun sukses menguasai ASEAN tidak membuat Garuda puas, target yang lebih tinggi kini dicanangkan. Momentum itu pun hadir di ajang Piala Asia, turnamen terbesar futsal Asia, tempat Indonesia ingin melangkah sejauh mungkin, bermain di Indonesia Arena. Menghadapi Korea Selatan, pasukan Hector, Sucho menampilkan permainan yang bisa dibilang sempurna dan berkelas dunia. Sejak peluit pertama dibunyikan Indonesia, tidak memberi ruang bernapas bagi pemain Korea, taktik high pressing yang diterapkan Suto membuat Korea Selatan berkali-kali melakukan kesalahan. Di area pertahanan mereka sendiri, Indonesia menguasai bola hingga lebih dari 67%, memaksa Korea hanya mengandalkan serangan balik yang jarang sekali membahayakan. Hasil akhirnya berbicara jelas, skor 5-0 untuk Indonesia. Muhammad Iqbal menjadi bintang lapangan dengan 2 golnya, sementara Rio Pangestu Israr Megantara dan Reza Gunawan turut mencatatkan nama di papan skor. Ini membuktikan satu hal penting. Ancaman Indonesia datang dari semua lini. Malam itu terlihat jelas bahwa para pemain sudah sangat menyatu dengan visi Hector Suruh. Transisi dari bertahan ke menyerang berjalan cepat dan terukur. Tidak ada lagi permainan terburu-buru. Setiap operan punya tujuan, setiap pergerakan tanpa bola, efektif membongkar pertahanan lawan, namun di tengah, keberhasilan Indonesia menghancurkan Korea Selatan, sebuah momen emosional justru muncul. Di tribun kehormatan publik, melihat sosok Sim Tae yang mantan pelatih Timnas Indonesia, hadir langsung menyaksikan laga tersebut, tak butuh waktu lama, chat nama Shin Tae yang pun bergema di Indonesia Arena. Bagi publik Indonesia, Shin Tae yang bukan sekedar pelatih asing, ia sudah dianggap pahlawan bahkan keluarga. Bagi sepak bola Indonesia sebelum era Shin Tae yang, sepak bola kita sering dianggap remeh. Lemah secara fisik, mudah menyerah. Namun pria asal Korea Selatan itu datang dan mendobrak semuanya. Ia bukan hanya melatih taktik, tapi menanamkan disiplin ekstrim dan mental baja. Di tangannya, pemain Indonesia tak lagi takut beradu fisik dengan raksasa Asia manapun, dan disitulah Shin Tae yang mengembalikan satu hal yang lama, hilang harga diri dan keyakinan. Karena itu, meski kini ia tak lagi melatih Timnas Indonesia, nama Shin Tae yang akan selalu harum di mata publik, dan mungkin karena itu pula, malam tadi Korea Selatan tetap mendapat respect dari supporter Indonesia, meski kalah telak, kemenangan 5-0 atas Korea Selatan membuat Indonesia memuncaki klasemen sementara grup A Piala Asia Futsal 2000. Dakim Indonesia mengoleksi 3 poin, sama dengan Irak namun unggul selisih gol, dengan selisih tambah 5, posisi Indonesia sangat menguntungkan. Maref Garuda sudah menginjak babak perempat final. Bahkan jika terjadi dinamika di laga berikutnya, posisi Indonesia jauh lebih aman dibanding pesaing lain di grup A. Meski demikian, Hector Suto tak mau terlena. Usai laga ia menegaskan bahwa gol cepat memang memberi keuntungan, namun tidak ada waktu untuk bersantai. Persiapan untuk laga selanjutnya langsung dilakukan, apalagi turnamen ini nyaris tanpa jeda. Sutopo The Viet Berseng Gemar untuk pemenuhi Indonesia arena pada laga berikutnya kontra Kirgistan, karena kemenangan di laga itu akan memastikan Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Bisakah Indonesia melangkah hingga final, bermain sebagai tuan rumah? Jelas menjadi keuntungan besar, namun jalan menuju final bukan perkara mudah. Di Asia ada 2 kekuatan tradisional futsal, Iran dan Jepang. Iran adalah Raja Asia dengan koleksi gelar terbanyak.
Fisik mereka kuat, teknik individunya luar biasa. Sementara Jepang dikenal dengan disiplin taktik tingkat tinggi. Namun di bawah Hector Suto, Indonesia mulai belajar meruntuhkan tembok-tembok itu. Jarak kualitas kini tidak lagi sejauh dulu. Selain Iran dan Jepang, ada Uzbekistan dan Thailand. Uzbekistan dikenal stabil dan sering menjadi batu sandungan. Thailand masih menjadi kekuatan besar Asia di ranking FIFA. Iran berada di peringkat 5 dunia, Thailand di posisi 11, Jepang 13, Vietnam ada di peringkat 20, dan Indonesia di posisi 24. Namun dengan status tuan rumah, pelatih jenius, dan generasi emas yang dimiliki, final bukan lagi mimpi Neo. Jika Indonesia konsisten menjadi juara grup A, jalur perempat final akan jauh lebih bersahabat. Target realistis pertama adalah semifinal. Namun dengan mentalitas yang ditunjukkan saat membantai, Korea Selatan menembus final. Adalah target yang sangat logis secara mencatat. Juara baru sering lahir saat menjadi tuan rumah, kini saatnya Merah Putih melakukannya. Kemenangan telak atas Korea Selatan bukan sekedar angka di papan skor, ini adalah pernyataan keras bahwa Indonesia tidak lagi menjadi figuran di futsal Asia. Dengan kejeniusan Hector Soto, semangat juang para pemain, dan restu dari sang pahlawan Shin Tae-yang, jalan menuju kejayaan terbuka lebar. Langkah pertama sudah dilewati dengan sempurna, kini Kirgistan menunggu di depan mata, dan seperti kata Coach Hector, tidak ada waktu untuk bersantai, kemenangan berikutnya akan membawa Indonesia semakin dekat dengan sejarah.